Hari ini DPR diagendakan menggelar rapat paripurna terkait dengan RAPBN 2027. Untuk melihat perkembangan terkait rapat paripurna RAPBN 2027, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat pagi Desi, bagaimana dengan kondisi jelang persidangan pada hari ini? Apakah anggota DPR sudah datang dan bagaimana rencana nanti pada persidangan kali ini? Apa saja topik-topik yang menarik mungkin bisa Anda highlight? Ya, selamat pagi Yuda, betul sekali hari ini menjadi hari pertama pasca pidato nota keuangan maupun RAPBN 2027 yang disampaikan 14 Agustus lalu oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana pada hari ini terjadwal rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2026 dan 2027. Di mana nantinya akan diagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 dan agenda yang kedua adalah penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR tahun sidang 2026-2027. Kita bisa lihat ke suasana ruang sidang paripurna pada pagi hari ini memang belum tampak ada anggota DPR yang hadir dikarenakan dijadwalkan rapat paripurna DPR RI kedua masa sidang pertama ini akan dimulai pukul 11 nanti. Dan untuk untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dari 8 fraksi partai politik di DPR, itu nantinya mereka satu persatu memberikan pandangan dari fraksi mereka terhadap apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan pada Jumat pekan lalu. Dan nanti pada saat memberikan pemandangan fraksi-fraksi itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kalau boleh saya sampaikan sedikit Yuda, pada pidato nota keuangan Jumat yang lalu itu disampaikan oleh Presiden di mana pada RAPBN 2027 untuk menjalankan misi atau target tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, itu akan ada belanja sebesar 4.097 triliun rupiah, naik dari APBN 2026 dari 3.842,7 triliun rupiah. Sementara pendapatan ditargetkan 3.426 triliun rupiah dari pendapatan 2026 APBN 2026 di 3.153 triliun rupiah. Sementara untuk pembiayaan ditargetkan 671,2 triliun rupiah dan target defisit anggaran itu dipatok 2,4% dari yang sebelumnya kesepakatan antara Komisi 11 dengan pemerintah itu di range atau di kisaran 1,8 sampai 2,4%. Namun kemarin dalam pidatonya Presiden Prabowo menyampaikan di 2,4% terhadap PDB. Sementara untuk asumsi makro 2027 itu akan ada pertumbuhan ekonomi di 6%, naik dari 2026 yang ditargetkan 5,4%, kemudian inflasi 2,5%, SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiah 17.500 rupiah per dolar Amerika, dan minyak atau ICP itu di 75 dolar per barrelnya, 75 dolar Amerika per barrelnya. Kemudian untuk target pembangunan manusia juga kita bisa sampaikan, maksud kami target pembangunan 2027 itu untuk kemiskinan di kisaran 6% sampai 6,5%, turun dari 2026 yang ditargetkan 6,5 sampai 7,5%. Kemudian pengangguran 4,3 sampai 4,87%, rasio Gini itu di 0,362 sampai 0,367 dan indeks pembangunan manusia 0,575. Kemudian untuk beberapa target di RAPBN 2027 juga PDB diharapkan berada di 27.987 triliun rupiah terhadap PDB. Sehingga banyak sekali yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun 2027. Sementara kita tahu bahwa gejolak di tahun 2026 juga masih menyisakan banyak gejolak seperti itu ya Yuda ya. Kalau kita tahu kita masih menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kemudian adanya penyesuaian kebijakan moneter, ada juga dinamika likuiditas perbankan, dan juga adanya perubahan landscape pembiayaan pembangunan nasional yang kita tahu seperti ada di pajak, di penerimaan negara bukan pajak, kemudian utang atau pinjaman, SBN, dan juga kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Hal-hal lain yang bisa dicermati kalau kita melihat dari pandangan fraksi-fraksi
pada saat pembicaraan awal RAPBN 2027 itu sejumlah fraksi memandang sepakat dengan target yang diarahkan oleh pemerintah untuk bisa mencapai angka 6%. Namun ada hal-hal atau catatan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi mengenai adanya transfer ke daerah, itu yang kalau di tahun 2026 kita tahu mengalami pemotongan bertahap, diharapkan untuk di tahun ini tidak ada lagi pemotongan sehingga pembangunan di daerah, penggerakan ekonomi lokal itu bisa benar-benar terjadi. Kalau kita tahu di RAPBN 2027 itu TKD-nya akan di 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB. Padahal kalau misalnya kita tahu di 2026 itu telah mengalami pemotongan dari 800-900 triliun menjadi 693 triliun. Di tahun 2027 diharapkan ada di kisaran 710 sampai 810 triliun. Yang juga menjadi highlight kalau kita tahu bahwa belanja negara akan menyentuh sekitar 4.000 triliun di tahun 2027, itu pembiayaannya akan dari mana? Artinya utang pemerintah juga harus bisa dikelola walaupun pada posisi saat ini masih dikategorikan rasio yang aman di 41,26% terhadap PDB. Walaupun posisinya sudah mengalami kenaikan yang cukup pesat jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya, di mana per Juni 2026 itu sudah mencapai 10.293,7 triliun rupiah. Sehingga dengan segala macam target yang diharapkan oleh pembangunan yang diharapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti adanya renovasi 10.000 puskesmas, kemudian renovasi sekolah dan berbagai fasilitasnya, kemudian adanya juga pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan dimulai pada 1 Januari 2027, dan juga yang paling fantastis di bidang energi adanya pembangunan 10.000 megawatt energi dari matahari atau surya, kemudian membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya, dan juga membangun pusat finansial internasional Indonesia yang di lokasinya sudah ditentukan akan ada di Jakarta dan Bali dengan berbagai targetnya. Artinya pembiayaan ini akan menjadi catatan di tengah pendapatan negara baik dari pajak, cukai maupun PNBP. Di tahun depan target-target pemerintah dengan segala kebutuhan pembiayaan APBN APBN-nya itu sendiri bisa tercapai. Kita tunggu pada hari ini catatan pandangan fraksi apa yang akan disampaikan oleh 8 partai politik, Yuda, untuk bisa memberikan pandangan mereka mengenai RAPBN 2027. Yuda. Baik, Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.